Era 2000-an kita cukup menyaksikan heroin atau aktris yang memimpin di bioskop. Mereka adalah aktris yang hebat yang membawa nama film di tangannya sendiri. Meski tidak dapat dipungkiri sebagian dari aktris ini, lebih banyak menemani pria dalam satu film. Setiap aktris dari era tahun 90-an atau 2000-an, mereka terkenal karena bakatnya, kecerdasannya, peran yang menarik, dan auranya yang memang jauh berbeda dengan aktris era sekarang. Era 2000-an juga merupakan titik balik industri film India, karena para aktrisnya berani mengambil risiko, membuat film yang berani dan bersemangat. Berikut adalah top 7 aktris Bollywood yang memimpin era baru sinema India di satu dekade era 2000-an. Aishwarya memulai awal karirnya di Bollywood dengan 2 film gagal. 2 tahun setelahnya datang Hum Dil De Chuke Sanam, nama Aishwarya tenar dalam semalam. Banyak fase yang dilewati Aishwarya dalam karirnya, yang membuatnya berada di puncak aktris top era 2000. Pertama, tahun 2000 dibuka dengan beberapa film sukses Aishwarya. Sebut saja seperti Josh, Hamara Dil Aapke Paas Hai, Daya Aksar Prem Ke, juga cameo ikonik di Mohabbatein. Nama Aishwarya melejit lebih besar lagi saat membintangi film Devdas. Film yang dibawa di BAFTA dan Cannes ini memantapkan karir Aishwarya sekejap berada di puncak. Setelahnya sangat disayangkan karir Aishwarya turun menukik tajam. Tapi di saat yang sama filmnya berjatuhan, Aishwarya tidak jatuh begitu saja. Ia sukses memperluas jangkauannya ke proyek India internasional. Fase berikutnya, Aishwarya mulai dengan film solo. Ia cukup dihargai dengan Umrah Hujan dan Provoked. Di samping itu ia juga sukses menjadi pendamping di Dhoom 2. Selanjutnya Aishwarya mulai masuk ke Hollywood. Meskipun itu tidak sebaik harapan, Jodha Akbar dan Guru mendapatkan apresiasi besar di kesempatan yang sama. Tahun 2010 ditutup dengan sejumlah film Aishwarya. Satu di antaranya itu Entiran, menjadi blockbuster di selatan. Miss World bukanlah awal yang baik bagi Priyanka, tapi sangat jelas tujuannya adalah menjadi aktris. Ketika ia mulai membuat film pertamanya Tamisan di film Tamil. Selanjutnya dengan kerendahan hatinya, Priyanka setuju melakukan aktris kedua di bawah Preity Zinta di The Hero Love Story of a Spy, juga untuk Lara Datta di film Andas. Dan 2004 tampaknya ditakdirkan menjadi buruk bagi Priyanka, dengan film seperti Plant, Kismat, dan Asambhav. Tapi dengan tepat waktu, keberhasilan Mujhse Shaadi Karoge dan I Trust membawa Priyanka ke puncak permainannya. Dan meskipun ada banyak pilihan yang buruk, tapi itu dibarengi dengan hit besar Waqt, Bluffmaster, Don, dan Krish. Pengakuan besarnya sebagai seorang aktris datang setelah filmnya Fashion, yang memenangkannya aktris terbaik Filmfare dan National Awards. Di tahun yang sama Priyanka mendapatkan julukannya Desi Girl melalui film Dostana. Priyanka sekali lagi membuktikan kualitasnya melalui film What's Your Rashi dengan 12 peran berbeda. Ia juga diapresiasi di film Kamini. Sayang sekali tahun 2010 semua film Priyanka meleset dengan Anjana Anjani dan PR Impossible. Tapi itu hanya bagian kecil dari kesuksesannya yang datang setelah era 2000. Seorang aktris yang sangat pekerja keras. Dengan sejumlah film maksimum di satu dekade 2000, Rani muncul sebagai petarung yang tidak goyah. Sejak tahun-tahun awal karirnya, Rani mulai bereksperimen di peran talasim seperti Heram dan Bicho. Tapi kualitasnya mulai pertama kali diakui di film seperti Har Dil Jo Pyar Karega dan Chori Chori Chupke Chupke. Lalu datang film Sati yang menjadikan Rani heroin romantis. Di samping peran romantisnya itu, datang peran tak biasa di film seperti Chalte Chalte, Yuva, Hum Tum, dan Firsara. Tahun 2005 menjadi tahun besar bagi Rani Mukherjee. Black memenangkannya rasa hormat dan kekaguman yang besar sebagai aktris yang sangat berbakat. Rani melanjutkannya dengan peran penipu yang berani dibunti Aur Babli yang sukses. Sayangnya perjalanannya tidak begitu baik setelah itu. Bahkan di bawah tangan Yasraj Film sekalipun,
film Rani menghasilkan serangkaian kegagalan. Juga perannya di Kabi Alfidana Kehna dikritik habis-habisan. Begitupun Dilboleh Hadipa yang tidak sesuai harapan. Tapi awal 2011 dengan No One Kill Jessica, sekali lagi membuktikan dia aktris besar yang layak hingga saat ini. Awal dekade 2000 mungkin kita banyak menyaksikan wajah baru yang menjanjikan. Tapi tak ada yang sebernuansa Kareena Kapoor. Kalau aktris lain diperhatikan karena filmnya, Kareena diperhatikan karena memikul tanggung jawab. Apakah ia bisa melanjutkan perjalanan Karisma Kapoor? Sepanjang era 2000 mungkin tak begitu baik bagi Kareena Kapoor. Karena kita hanya akan membicarakan 3 blockbusternya di antara sejumlah film gagalnya. Kareena memulai dengan Refugee yang tidak begitu baik, Kekabi Kush yang sangat baik dengan predikat blockbuster. Tapi kesuksesannya tidak diikuti dengan peran lain yang gagal, seperti di Musedosti Karoge Me Prem Ki Divani Hun dan Kushi. Kareena keluar dengan peran lebih menantang ke Chameli, Dev dan Yuva, tapi itu bukan film hit. Hampir tidak ada yang berkesan hingga tahun 2007. Datang Jabu Emit menyelamatkan karir Kareena. Tapi pengaruhnya sangat kecil, melainkan kabar putusnya dengan Syahid, hubungannya dengan Saif, yang membuat Kareena menjadi pembicaraan hebat di Bollywood. Sementara karir filmnya tidak seimbang dengan kesuksesan Three Idiots dan kegagalan 3 film lainnya di akhir era 2000-an. Semua bermula dengan Perfect bagi Preity Zinta. Cameo Dilse dan heroin Soldier membuat nama aktris ini diperhatikan sangat awal. Keberuntungan besarnya adalah ketika Preity lebih awal memainkan peran luar biasa di Kya Kehna dan Chori Chori Chupke Chupke. Didukung dengan gaya centil khasnya yang membuatnya semakin mengumpulkan penggemar. Filmnya seperti Dil Chahta Hai di antara 3 aktor mapan, Preity menonjol dengan cahayanya sendiri. Terlepas dari pilihan buruk setelahnya di film seperti Arman, Preity menebusnya dengan film besar Kal Ho Na Ho, juga Koimil gaya yang fenomenal, ditambah dengan kesuksesan Virsara. Pasca Kabi Alfidana Kehna, bagaimanapun hal-hal tidak berjalan baik lagi. Perlahan fokusnya terbagi ke bisnis kriketnya King 11 Punjab, dan perseteruannya dengan mantan pacar Neswadia dinilai membuka sifat aslinya di balik wajah cerianya. Preity pernah mencoba kembali dengan 2 film tapi tak mengangkat kembali namanya. Tapi akan selalu diingat sebagai salah satu dari aktris yang fenomenal. Tabu adalah aktris yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Kamu mungkin agak aneh melihat Tabu di peran romantisnya. Awal tahun 2000 Tabu memulainya dengan begitu banyak kemungkinan. Filmnya seperti Astitva dan Chandni Bar memberi bukti bahwa ia terbaik di peran wanita solo saja daripada beromantis dengan pria utama. Tapi prediksi selalu tidak pernah tepat sasaran. Tabu banyak menerima film yang tak diperhatikan setelahnya. Semuanya kacau hingga tahun 2006 dengan sejumlah film berpredikat bencana. Nama Tabu tersorot kembali berkat film Fana di samping Amir Khan dan Kajol. Tabu merebut kembali kejayaannya berkat film The Namesake yang menyentuh Hollywood. Tapi, sebelum era 2000 berakhir, Tabu antara maju dan mundur untuk bermain film. Ia hanya bermain singkat di Cinikum, lalu kembali dengan film gagal di Tobat Paki. 2010-an ke atas lebih menonjolkan kualitas Tabu lainnya. Tidak semua wanita ingin berperan penjahat di awal karirnya. Tapi Bipasha yang baru saja selesai dengan tugas model internasionalnya, ia beranikan diri menerima film Ajnabi dan ternyata sukses. Tak lama setelah itu, Bipasha memberikan film hits Ras, di mana ia memainkan film tak biasa di Bollywood. Diikuti hanya dengan 2 kegagalan, Bipasha mendapatkan julukannya di film Jism sebagai simbol seks, meski ia tidak pernah menyukai julukan itu sebenarnya.
Tak ada yang memperhatikan kekuatan Bipasha setelah itu karena persaingan aktor pria. Karena Bipasha adalah aktris yang bermain solo. Hingga Bipasha mencoba genre lain di No Entry yang membuat aktris lain terinspirasi. Titik balik permainan Bipasha tiba di tahun 2006. Dengan film tolakan Aishwarya Corporate, nama Bipasha kembali muncul ke permukaan. Ditambah dengan perannya di film multibintang Doom 2. Hingga dengan akhir era 2000, Bipasha terus mencetak hits dan flop berdampingan. Royce dan Bachna E Hasino adalah film hits terakhir Bipasha di era 2000. Akhir tahun ada percobaan peran lain Bipasha di film Lamha dan Akrosh. Kedua film itu gagal. Sayang saat ini ia berhenti bermain film sejak tahun 2015 dan menikah.